Analisis gas darah merupakan pemeriksaan untuk mengukur keasaman pH, jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai fungsi kerja paru-paru dalam menghantarkan oksigen ke dalam sirkulasi darah dan mengambil karbon dioksida dari dalam darah. Lokasi penusukan untuk pemeriksaan analisa gas darah dapat dilakukan di 3 arteri, yaitu arteri brachialis, arteri radialis, dan arteri femoralis. Jika dilakukan pemeriksaan AGD pada arteri radialis, perlu dilakukan pemeriksaan Allen test untuk mengkaji keadekuatan sirkulasi kolateral pada arteri ulnaris. Caranya ialah pasien disuruh menggenggam tangan, sedangkan pemeriksa menekan arteri radialis dan ulnaris secara bersamaan. Tangan akan menjadi pucat setelah beberapa detik. Lepaskan tekanan pada arteri ulnaris. Jika tangan kembali normal dengan cepat atau tangan akan kemerahan dalam 5-15 detik. Hasil tes dinyatakan negatif dan penusukan arteri dapat dilakukan pada pergelangan tangan tersebut. Cara melakukan pemeriksaan AGD. 1. Mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menjelaskan prosedur pemeriksaan. 4. Meminta persetujuan pada pasien atau keluarga. 5. Persiapan alat dan bahan berupa sarung tangan, kapas alkohol, sepet AGD, plester dan kapas kering, serta sepet berisi agen anestesi lokal. 6. Raba arteri radialis. 7. Bersihkan dengan kapas alkohol dan biarkan kering. 8. Cuci tangan dan memasang sarung tangan. 9. Berikan anestesi lokal di lokasi penusukan secara subkutan. Pastikan tidak memasukkan obat ke dalam pembuluh darah. 10. Masukkan jarum dengan sudut 45 derajat dan perhatikan darah yang akan mengalir ke dalam sepet. 11. Cabut sepet dan berikan tekanan di lokasi bekas penyuntikan. 12. Lepas dan buang jarum selesai tindakan. 13. Tutup sepet, beri label nama pasien dan kirim sampel darah ke laboratorium. 14. Mengucapkan terima kasih kepada pasien dan mencuci tangan kembali. Sampel darah dapat diperiksa melalui mesin analisis gas darah di laboratorium atau dapat menggunakan alat iStat. Hal pertama dalam mengenal gangguan asam basa, kita harus memahami nilai normal masing-masing komponen, pH, PCO2, dan HCO3. Tahap 1. Identifikasi gangguan asam basa primer. Apabila PCO2 dan atau pH di luar nilai normal, maka terdapat gangguan asam basa. Jika PCO2 dan pH keduanya abnormal, perhatikan arah perubahannya. Jika arah perubahan ke arah yang sama, maka terdapat gangguan asam basa metabolik primer. Jika arah perubahannya berlawanan arah, maka terdapat gangguan asam basa respirator primer. Jika hanya pH atau PCO2 yang abnormal, maka terjadi gangguan asam basa mix metabolik dan respiratorik. Tahap 2. Identifikasi respons sekunder. Untuk gangguan metabolik primer, jika measured PCO2 higher than expected, maka terdapat gangguan sekunder asidosis respiratorik. Untuk gangguan metabolik primer, jika measured PCO2 less than expected,
maka terjadi gangguan sekunder alkalosis respiratorik. Berikut rumus perhitungan untuk respon expected pada gangguan asam basa primer. Untuk gangguan respiratorik primer, HCO3 normal atau near normal menandakan gangguan respiratorik akut. Untuk gangguan respiratorik primer, hitung expected HCO3-nya. Pada acidosis respiratorik kronik, jika HCO3 lower than expected, maka terdapat incomplete renal response. Jika HCO3 higher than expected, maka terdapat metabolic alkalosis sekunder. Pada alkalosis respiratorik kronik, jika HCO3 higher than expected, maka terdapat incomplete renal response. Jika HCO3 lower than expected, maka terdapat metabolic acidosis sekunder. Anion gap didapatkan dengan menghitung hasil dari perbedaan unmeasured anion dan unmeasured cation dengan rumus sebagai berikut. Pada perhitungan anion gap, terdapat pengaruh albumin sebagai asam lemah yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Normal anion gap adalah 8-16 dan berikut penyebab dari normal anion gap dan high anion gap. Mari latihan dengan contoh soal. Perhatikan soal dan hasil AGD berikut. Selesai, mari kita analisis bersama. pH 7,25, maka arah panah perubahan ke bawah. PCO2 47 menunjukkan kenaikan dari komponen respiratorik. Maka dari itu pasien mengalami asidosis respiratorik. Mari lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan hasil AGD pasien berikut. pH 7,47, maka arah panah perubahan mengarah ke atas. Terjadi kenaikan di komponen PCO2. Dengan kata lain, arah perubahan sama-sama mengarah naik. Maka dari itu, pasien mengalami alkalosis metabolik.